Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari kebahasaan teks fabel, yaitu tentang penggambaran watak tokoh. Penggambaran watak tokoh dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penceritaan pengarang, yang kedua penceritaan tokoh lain, yang ketiga percakapan antar tokoh atau dialog, dan yang keempat adalah tindakan perilaku tokoh. Kita lihat dari penceritaan pengarang. Pengarang akan menggambarkan watak tokoh secara langsung, baik secara fisik, tingkah laku, maupun wataknya. Contoh, dari balik tanah muncullah seekor semut yang sombong. Si kupu akhirnya menolong si semut dan semut pun selamat serta berjanji tidak akan menghina lagi. Nah, pada contoh itu ditekankan kata sombong dan suka menolong. Penulis menggambarkan watak tokoh sebagai seorang yang sombong dan juga seorang tokoh yang suka menolong. Sedangkan untuk penceritaan tokoh lain, di sini menggambarkan reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu melalui sikap, tindakan, atau perilaku tokoh. Contoh, seekor anak angsa sedang berbicara kepada induknya. Ia bercerita tentang salah satu temannya yang dirasa sangat galak dan suka marah-marah. Nah, dari contoh tersebut, maka muncullah lebih dari satu tokoh yang dibicarakan. Jadi tokoh angsa, kemudian induknya, dan teman angsa tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa penceritaan tokoh lain memunculkan 3 tokoh atau lebih dari satu tokoh yang dibahas, tetapi dalam bentuk pernyataan atau kalimat tidak langsung. Yang ketiga adalah percakapan antar tokoh atau dialog, yaitu penggambaran sifat tokoh melalui hasil perbuatan, pembicaraan atau pemikiran tokoh yang ditampilkan agar pembaca dapat mengetahui watak tokoh. Contoh, akan kumakan semua telurmu kalau tidak mau mengaku. Dengan cara apa lagi aku mendapatkan pengakuanmu? Nah, di sini perbedaannya adalah pada penggambaran percakapan antar tokoh atau dialog, penulis menggunakan kalimat langsung untuk menggambarkan bagaimana watak tokoh tersebut. Kemudian kita masuk dalam tindakan atau perilaku tokoh. Pengarang biasanya akan mencoba menyampaikan watak tokoh melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya. Contoh, tokoh A dinilai rendah hati dan suka menolong karena ia sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tokoh B dinilai licik karena ia sering melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain. Nah, di sini ada sebab dan juga ada akibat yang dihubungkan dengan konjungsi karena. Selanjutnya adalah kata hubung. Kata hubung merupakan jenis kata yang fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kata, kalimat, ataupun paragraf. Nah, di sini terdapat beberapa jenis kata hubung, mulai dari kata hubung setara, kata hubung bertingkat, kata hubung berpasangan, dan kata hubung antar kalimat. Yang digunakan di dalam teks fabel adalah dimulai dari yang pertama, kata hubung setara. Kata hubung setara tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya, dan, atau, tetapi, sedangkan. Kemudian, kata hubung yang kedua adalah kata hubung bertingkat. Nah, kata hubung ini dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya, sejak, jika, dengan, sehingga. Selanjutnya, kata hubung berpasangan menghubungkan bagian kalimat setara dengan kalimat yang berpasangan. Contohnya, tidak bla 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 tetapi, bukan bla 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 melainkan. Contohnya, itu bukan pesawat melainkan burung. Selanjutnya adalah kata hubung antar kalimat. Kata hubung antar kalimat menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, namun dengan demikian maka dapat disimpulkan itu beberapa contoh dari kata hubung.
Nah, itu tadi beberapa poin penting kebahasaan teks fabel yang dapat kita pelajari. Lalu, manfaatnya untuk kita mempelajari teks fabel apa? Manfaat kita mempelajari kebahasaan teks fabel agar kita mampu membedakan teks cerita fabel dengan teks lainnya. Teks fabel dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari dan bersifat non-formal atau tidak resmi. Sekian, semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.